pelecehan bisa terjadi karena ketimpangan relasi kuasa, di mana ada orang yang pegang kuasa yang lebih, menggunakan kuasa itu untuk memanipulasi dan menyakiti dan melecehkan orang yang dia anggap lebih lemah. Jadi, Kawan Puan itu adalah salah satu passion project gue yang difasilitate oleh Kita Bisa. Jadi, Kawan Puan adalah campaign yang dibentuk khusus untuk membantu korban kekerasan. Kami bekerja sama dengan berbagai NGO, LSM, dan organisasi apapun yang bergerak di advokasi dan pelayanan untuk korban kekerasan. Tujuannya adalah untuk crowdfunding dan edukasi kepada publik. Dan untuk crowdfundingnya terutama adalah untuk memberi bantuan hukum, medis, rumah aman, bantuan pemulihan juga, terapi kepada korban kekerasan gitu. Dan so far kami bekerja sama dengan lebih dari 13 LSM di seluruh Indonesia. Tentunya bagian dari campaign Kawan Puan ini tidak hanya soal crowdfunding tapi juga edukasi. Jadi kami pada tahun lalu untuk Hari Film Nasional, saya Adenia Waryasti dan Mian Tiara, 3 aktor perempuan di industri perfilman memutuskan untuk menulis sebuah film pendek yang kemudian dijadikan film animasi untuk menggambarkan situasi di industri perfilman seperti apa sih sekarang gitu. Kami menulis tentunya dari perspektif penyintas dan kami berusaha untuk menawarkan solusi gitu. Jadi film itu memang terlahir dari keresahan kami sebagai penyintas yang kok banyak orang tahu bahwa pelecehan adalah isu di dalam industri perfilman, tapi lebih banyak orang either melumrahkan atau diam aja dan nggak pernah ada yang menawarkan solusi gitu. Jadi itu sebenarnya yang kami berusaha untuk melakukan dan alhamdulillah dibantu oleh banyak teman-teman filmmaker yang lainnya, terutama Gina Esnur yang menjadi salah satu filmmaker perempuan yang justru punya SOP yang sangat jelas dalam produksi dia sendiri tentang cara mencegah pelecehan seksual di lingkungan kerja gitu. Jadi sebenarnya impact dari video yang kami buat itu, impactnya positif. Karena makin banyak orang yang membicarakan isu ini, makin banyak penyintas yang berani reach out, dan makin banyak PH yang mulai mempraktekkan atau menciptakan SOP di dalam produksi mereka sendiri. Contohnya, pasal pelecehan seksual itu udah mulai dipakai nih di dalam beberapa kontrak dari beberapa PH. Sampai ada poster-poster gede yang ditaruh di dalam lokasi syuting yang bekerja dengan etis, anti pelecehan, anti bullying, anti ini semuanya ditaruh di dalam lokasi gitu. Ada beberapa PH yang sudah mulai melakukan itu. Jadi menurut gue itu adalah step yang sangat-sangat bagus untuk kita deal dengan situasi ini dan untuk menciptakan ruang kerja yang nyaman dan aman bagi semua. Dan itu juga adalah bukti bahwa advokasi, bahwa speaking up bisa create change. Sebenarnya pelecehan bisa terjadi karena ketimpangan relasi kuasa, dan ini applies tidak hanya untuk industri perfilman tapi untuk industri apapun, untuk institusi pendidikan, untuk pelecehan atau kekerasan yang bisa terjadi di ruang privat juga. Ketimpangan relasi kuasa di mana ada orang yang pegang kuasa yang lebih, yang menggunakan kuasa itu untuk memanipulasi dan menyakiti dan melecehkan orang yang dia anggap lebih lemah. Itu sebenarnya patternnya itu sih, mau di ruang publik atau di ruang privat seperti itu. Kalau di industri perfilman ya kita bisa identify adalah di saat ada ketimpangan relasi kuasa, dikombin juga dengan tidak adanya SOP yang jelas untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Yang terjadi adalah banyak sekali kasus yang terjadi dan orang diam-diam aja dan korban harus dibebankan dengan segala rasa dan PTSD dan trauma yang dia alami, tapi tetap harus menjalankan tugas dia di lokasi syuting dan bertemu dengan abuser dia setiap hari, dan ya intinya bekerja dalam situasi di mana lo ngerasa tidak didukung dan tidak dibantu gitu. Alasan utamanya adalah ketimpangan relasi kuasa sih menurut saya. Dan mungkin contoh realnya misalnya adalah produser
sutradara, head of department, aktor senior yang punya kuasa dibandingkan bawahannya, aktor muda yang masih belum tahu apa-apa, yang lebih vulnerable. Kalau di corporate ya mungkin tingkat bos dengan karyawan yang di bawahnya. Kalau di ruang privat ya pasangan mungkin suami yang dianggap lebih tinggi powernya dibandingkan istrinya atau orang tua kepada anak gitu. Hal pertama yang kita harus lakukan adalah membuka ruang dialog untuk discussions mengenai isu ini gitu. We have to speak up about it gitu. Walaupun dengan speaking up tetap diberatkan kepada korban untuk speak up. Tapi kita harus continue those conversations tidak hanya dari korbannya tapi juga dari orang-orang di sekitar gitu supaya mereka aware. Apa sih itu pelecehan seksual? Cara kita bisa membantu korban gimana sih? Cara kita bisa mencegah gimana sih? Those conversations harus ada dulu nih. Untuk kita tahu solusinya, kita harus tahu dulu masalahnya. Kalau kita ngomongin soal ketimpangan relasi kuasa, sebenarnya kita udah bisa identify siapa yang memungkinkan untuk menjadi pelaku dan siapa yang memungkinkan untuk jadi korban. Nah, dari situ kan seharusnya kita bisa mapping hal-hal yang kita bisa lakukan. Misalnya, secara kontrak memasukkan pasal soal pelecehan seksual di dalam kontrak. Mengidentify satu orang yang bisa menjadi point of contact jika kamu melihat atau mengalami, kamu tahu, kamu bisa ke siapa gitu. Akuntabilitas juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena tanpa adanya akuntabilitas, kita akan stuck dalam cycle ini again and again. Kalau pelaku tetap bisa melakukan tanpa sanksi apapun, ya apa gunanya kita punya semua SOP yang lainnya kalau akuntabilitas kita tidak punya gitu. Jadi ada banyak sekali hal yang jalan berbarengan. Dan tentunya edukasi menjadi sangat penting. Kita tidak berangkat dari pemahaman yang sama soal pelecehan seksual kan. Mungkin ada orang yang lebih paham apa itu pelecehan seksual, ada yang completely nggak tahu sama sekali. Kita harus memberi edukasi kepada seluruh tim supaya tahu nih, yang tadinya lo melakukan jokes-jokes seksis atau apa, kenapa itu nggak baik? Karena ya itu bisa lead ke hal-hal yang lainnya gitu. Rape jokes can lead to physical touch, which can lead to other stuff. Makanya kita harus berbagai step sih untuk mencegah dan menciptakan juga lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi semua, tidak hanya untuk perempuan, bagi semua. Karena kru lelaki pun atau kru non-binary atau apapun identitas gendernya bisa menjadi korban. Jadi, tapi ya memang majority korban sayangnya masih perempuan sih. Dan sayangnya juga majority pelaku adalah lelaki. Jadi kita nggak bisa deny itu, tapi semua steps yang diambil adalah untuk menciptakan lingkungan aman bagi semua. Mungkin yaitu selain pelecehan yang bisa terjadi, again, pelecehan bisa terjadi kenapa? Ketimpangan relasi kuasa. Kalau misalnya banyaknya kru perempuan ditempatkan di posisi yang bawahan atau yang weak itu tadi, ya makanya kita butuh lebih banyak in positions of power supaya semoga itu kan bisa trickle down gitu. Kalau misalnya lebih vulnerable lagi jika kita berada dalam produksi yang majority lelaki, ya the more women yang ada kan the safer we will feel juga gitu. Cuman selain itu diskriminasi masih ada sih dan gue pun mengalami. Contohnya ya itu kalau misalnya gue ngomong sesuatu dan gue berusaha untuk assertive dianggap diva, dianggap sulit diajak kerja sama, dianggap ribet. Tapi kalau partner main gue yang laki yang ngomong hal yang sama, kayak, oh iya ya didengerin, gue kayak, I just said that. Jadi kenapa kalau datang dari gue, it's either emotional atau ribet atau apa. Tapi kalau datangnya dari laki, diterima. Kan gender bias seperti itu masih terjadi gitu. Tantangan-tantangan lainnya adalah karena minimnya perempuan dalam decision making powers di industri perfilman, hal-hal yang affecting perempuan kan juga ujung-ujungnya bisa di-ignore. Misalnya kan ya kalau kita mau ngomongin soal hygiene aja dan lokasi syuting yang nyaman secara hygiene, misalnya ada toilet pun. Aku beruntung banget sekarang masuk ke dalam produksi di mana line produsernya perempuan. Jadi di saat syuting di lokasi yang sangat ribet, yang toilet segala macam sangat terbatas, air terbatas segala macam, tapi kalau aku bilang, Mbak, aku lagi haid,
aku kan butuh ini. Dia paham, dia akan langsung panggil kru, ini dong galon, bawa ini buat ke toilet ini. Karena ya itu, sebagai perempuan kan emang kami butuh itu. Laki mau pipis di mana aja kan gampang, for us is not. Jadi kan kalau tidak ada perempuan dalam posisi yang tinggi di dalam produksi itu, ya mungkin nggak akan paham juga kan gitu. Ya I think that is the thing, we have to be aware that memang perempuan kebutuhan khusus secara biologi seperti itu adalah sesuatu yang akan juga create a safe environment kan. Tempat ganti baju yang nyaman, itu kan juga penting. Kalau laki mau buka baju di mana aja, I don't wanna see that. Tapi kan kadang memang laki suka kayak gitu. Jadi gue kayak harus ya di depan semua orang. Perempuan kan nggak mungkin. Jadi harus disediakan tempat yang nyaman untuk bisa buka baju. Bukan privilege atau special treatment menurut gue. Enggak, itu memang adalah sesuatu yang secara biologi, secara budaya ya memang berbeda. Jadi harus dijadiin faktor dalam cara kita bekerja atau cara kita menyediakan tempat kerja yang nyaman. Another aspect mungkin adalah jam kerja kita kan memang sangat berbeda dengan corporate. Bahkan bisa kerja 20 jam. Stigma masyarakat juga masih tinggi sih sebenarnya. Pulang subuh pas semua orang lagi pulang dari masjid, kita kayak gembok gitu, kayak itu sering banget kayak pasti dianggapnya cewek nakal atau cewek gak jelas, padahal ya pulang dari kerja sih sebenarnya gitu. Cuman hal-hal kayak gitu masih menjadi stigma lah. Belum lagi kalau ngomongin soal pekerja industri perfilman yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, cara mereka bisa menghandle segala stigma dari masyarakat yang menuntut, lo jauh dari anak lo, bad mother gitu, or you should be at home, you should be ngurus ini. Sebenarnya kita kalau mau mengejar mimpi bisa, asal kita juga dapat dukungan dan disupport, punya support system yang jelas. Dan menurut gue sayang sekali jika kita tidak encourage makin banyak perempuan untuk masuk ke industri ini karena support itu nggak ada gitu. Whether support itu dari pihak produksinya atau whether support itu dari keluarganya gitu. Kalau kenapa sistemnya seperti itu? Karena budaya patriarki. Kalau dari dulu laki-laki yang pegang kuasa, yang mereka akan menciptakan polisi yang menguntungkan mereka gitu. Dan kalau pada dasarnya mereka juga menganggap perempuan lebih rendah, of course kalau mereka juga menganggap perempuan tidak pantas untuk dibayar as much as them. Jadi makanya penting sebenarnya untuk kita punya perempuan in positions of power and leadership positions, justru untuk itu, untuk change, untuk mendobrak sistemnya. Lain itu, pada umumnya kita nggak pernah discuss wages ya. Itu adalah sesuatu yang kita selalu di-discourage untuk discuss, lo dibayar berapa sih? Payroll berapa sih ini? Hal kayak gitu membuat kita semua buta terhadap money. Because we don't know how much we're being paid, jadi kita nggak tahu how much we are worth, dan kita jadinya nggak tahu kalau kita sebagai perempuan dibayarnya lebih atau less daripada lelaki. Mungkin kalau kita mulai talk about that more, sistemnya akan mulai kayak, we don't like this, this is not good. Ya mungkin dari kitanya justru yang harus have that mental financial revolution, di mana kayak ya udah dibicarakan aja, karena tanpa dibicarakan, gue juga nggak tahu kalau misalnya lawan main lelaki gue dapat lebih atau less than me. Tapi yang jelas kalau misalnya kayak di Inggris tuh, di perfilman Inggris dengan standardization of unions gitu. Misalnya ada standard pay untuk produksi segini, $1 million production, daily rate-nya segini. Jadi lo dibayar berdasarkan days of work. Jadi ada standardization di situ. Jadi kalau misalnya peran lo banyak harinya, ya lo akan dibayar lebih. Kalau peran lo dikit, cuma 1 hari, ya udah segitu, based on what you do. Di sini kan beda ya. Kalau sistem kayak gitu, standardization kayak gitu, semoga sih bisa mempersempit ruang untuk bias. Oh, yang ini lebih banyak, yang ini. Terus ya intinya sistemnya harus berubah. Dan sistemnya harus berubah nggak hanya dari perempuan yang speak up, tapi laki-laki juga harus speak up dong. Maksudnya gini, bukan, because the whole point of kesetaraan gender adalah at the moment kan laki di sini, perempuan di sini. Bukan kita minta laki turun, enggak, bantu ini naik gitu. Like that's the whole point, right? It's not untuk merugikan siapapun, tapi at this point sangat jelas bahwa ada satu pihak yang rugi, dan itu adalah perempuan. Gue berharap makin banyak orang akan sadar bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin yang sangat bagus.
dan harus didorong justru untuk chasing leadership positions. Harus didukung tuh. Perempuan sudah biasa menjadi leader of the household. Kalau mau ngomongin soal, ya lelaki adalah pemimpin keluarga. Oke, fine, if you want. Tapi let's be real, yang urus rumah tangga, yang urus duit, yang urus anggota keluarganya segala macam siapa? Perempuan, sorry to say. Mungkin lo dapat title-nya, tapi yang kerja adalah bini lu, ya kan? Gitu. Jadi perempuan sudah punya natural inclination untuk multitasking, untuk be negotiator yang bagus. Dia bisa menghandle segala keributan yang ada antara anaknya atau antara saudaranya. Lo ke pasar pun perempuan itu pintar bernegosiasi loh sama pedagangnya gitu. Dan dia bisa keluar dari situasi itu dengan tidak merugikan siapapun. Itu kan semua ada leadership qualities menurut gue. Jadi kita harus mendukung perempuan untuk jadi pemimpin. Dan kalau kita mau trace back ke awal pandemi, sudah dibuktikan penanganan COVID yang paling baik adalah di negara yang pemimpinnya perempuan, gitu kan. Gitu. Jadi yang perempuan butuh, terutama di Indonesia, adalah dukungan, adalah support system. Karena kalau masyarakat masih menyuruh mereka untuk di rumah aja, ngurus keluarga, ngurus suami, ini dan itu. Kalau masyarakat tetap memberi stigma kepada perempuan yang bekerja, jelas-jelas less and less women will enter the working force kan. Apalagi yang ingin meraih posisi yang lebih tinggi. Jadi kita harus provide support system kepada perempuan. Support system itu nggak hanya dalam bentuk misalnya flexible hours, kalau di corporate ya, flexible hours atau child care atau apapun itu. Tapi di dalam rumah tangga sendiri harus ada active participation dari pasangan. Harus equal dalam mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus ini dan mengurus itu. Kenapa selalu diberatkan ke satu pihak aja? And this is not just in terms of perempuan di rumah aja, tapi ini juga membahas soal toxic masculinity loh, di mana kok lelaki segitu diberatkan untuk harus memprovide ini dan itu. Sebelum nikah harus punya rumah, harus punya mobil, harus all of this kind of stuff yang juga nggak sehat sebenarnya. Itu juga tidak menciptakan lingkungan private yang sehat di mana kedua pasangan ini bisa berkembang gitu. Yang adanya berat, beban. Kita harus sama-sama berjuang nih, saling membantu, saling mendukung, saling menyayangi. Kata saling itu menjadi sangat penting. So, saling itu is something that is greatly needed in order for women to reach their potential and for them to be leaders. Dan yang satu lagi, gue berharap orang akan berhenti melihat emotion sebagai weakness. Emotions are not weaknesses. Perempuan emosional. In my experience, laki-laki di lokasi syuting lebih emosional lagi daripada perempuannya, sorry ya gitu. Cuman, wah perempuan emosi nih. Tahu nggak emosi itu menggambarkan apa? Bahwa lo peduli dan kita butuh orang yang peduli dalam bekerja. Nangis karena frustrasi atau intonasinya naik sedikit, galak atau apa. Itu semua gara-gara lo peduli sebenarnya. Dan lo kalau mau menjadi pemimpin yang baik atau mau mengerjakan sesuatu dengan baik atau menjadi part of a team yang baik, lo harus peduli. So emotions are good. Lo kalau cuma jalanin tugas lo biasa aja kayak robot kayak ya udah gue jalanin aja ya 9 to 5. 1 past 5 don't call me, I don't want anything. Nah, kalau lo udah mentalitasnya kayak gitu, you don't care, gak punya pride in your work, menurut gue itu tidak akan membuahkan hasil yang bagus. Tapi perempuan itu peduli. And emotions itu menggambarkan bahwa dia peduli dan itu adalah aset menurut gue. Harapannya kalian bisa jalanin aja. Jadi daripada memikirkan, aduh kalau gue kayak gini gimana, aduh nanti bisa kayak, udah deh nggak usah mikirin hal-hal yang mungkin atau tidak mungkin maybe terjadi. Jalanin aja, immerse yourself dulu, do it first gitu. Urusan masalah apapun nanti dihadapin when it's in front of you. Tapi jangan menghambat diri sendiri karena skenario yang mungkin terjadi dan mungkin gak akan terjadi. Jalanin aja. Kita butuh perempuan untuk berani, tangguh, mandiri, and do it. Jadi active participant dalam society. Itu sangat-sangat penting. Dan kita juga, maksudnya gue ada pride loh dalam membuktikan bahwa kita bisa. Dan bahwa kita konsisten, bahwa kita kompeten, dan kita bisa jadi pemimpin segala macam. So just do it.